lanjutkan. Berikutnya yaitu tadi increase sudah, kemudian ada yang namanya change case. Apa itu change case? Biasanya kalau kita membuat tulisan ya, kadang kan kalau sengaja itu hurufnya besar semua. Itu saya kalau misalkan teksnya sedikit nggak masalah, tapi kalau banyak gimana caranya Bu? Nah, kalian bisa blok ya. Blok dokumen mana yang ingin blok. Bu, saya pengen ini hurufnya besar semua. Caranya gimana? Nah, ini kita bisa menggunakan change case. Change case itu ada beberapa opsi pilihan. Ada sentence case, lower case, upper case, capitalis each word, dan toggle case. Sentence case berarti untuk hanya huruf depannya saja itu yang kecil. Nah, kita buat sentence case. Nah, lower case. Nah, huruf kecil semua. Hanya huruf R-nya saja yang besar, huruf awalnya saja. Kalau uppercase, di kapital semua. Tidak usah dihapus backspace gitu ya. Lama nanti. Kalau tulisannya ada 1000 baris, kalian mau seperti itu kan ya mungkin. Kita blok bagian mana yang ingin berubah, kemudian pilih yang kita butuhkan. Apakah sentence case, lowercase, lower itu rendah, uppercase berarti kapital semua. Setiap kata huruf awalnya besar seperti ini. Ya, atau kebalikannya, toggle case berarti setiap awal kata itu kecil, yang lainnya kapital. Itu namanya change case. Kita buat yang sentence case saja. Oke, seperti itu. Berikutnya ada tadi ada bold, italic, underline, itu kalian juga buka rasa sudah tahu itu ya. Bold itu berarti tebal seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, kamu lagi ya. Ini ada gangguan. Misalkan kita buat italic, maka dia miring seperti ini. Oke. Underline itu ada garis bawahnya. Jadi tidak perlu kita membuat sebuah garis atau ditaruh di bawahnya, enggak ya. Tapi pakai underline. Jadi lebih rapi. Oke. Bu, kalau misalkan kita pengen tulisannya dicoret, kita bisa pilih strike drop. Seperti ini. Ini subscribe berarti untuk lebih rendah ya, seperti ini. Bukan berarti hurufnya diperkecil, bukan, tapi ini adalah biasanya digunakan dalam membuat rumus-rumus kimia gitu ya. Oh, tadi yang sudah BK sampaikan ya. Seperti ini. Berikutnya di sini ada namanya high color. High color itu istilahnya mudahnya itu adalah stabilo gitu ya. Stabilo. Kita buat kuning misalkan. Nah, jadi seperti ini adalah ada teks yang harus dibuat poin, harus buat perhatian gitu ya. Maka kita buat teks color apa namanya? Highlight gitu ya. Kita sering membuat ini waktu di pembelajaran tim ya, supaya kalian memiliki perhatian khusus pada tulisan tersebut gitu ya. Oke, misalkan di sini kita akan ubah hurufnya pakai font color. Font itu huruf, color itu warna. Nah, kita bisa atur, misalkan merah. Oke, seperti itu. Lalu kalau misalkan ini kita atur attachment tadi ya, kita akan coba attachment-nya kita ubah-ubah seperti apa sih gitu ya. Ini ada rata kiri, left. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang rata sebelah kiri. Kalau rata kanan, yang rata sebelah kanan. Kalau rata tengah, kiri kanannya tidak rata ya, yang tengah saja. Kalau justify, berarti kanan kiri rata, seperti itu. Yang BK jelaskan tadi. Oke. Suara BK terdengar? Halo? Suara BK terdengar?
Terdengar. Oke. Terdengar, Dengar, Bu. Tiga lamut lagi ya. terdengar. Oke. Tiga lamut lagi. Oke. Nah, ini nanti kita akan tanya jawab. Berikutnya kita akan coba ini ada bullet numbering. Tadi sudah BK contohkan. Ini membuat penomoran ya seperti ini. Nah, jadi menggunakan simbol. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini numbering berarti tadi. Misalkan. Kemarin ada yang tanya, ini apa sih gitu ya? Ini kalau kita sudah memiliki apa namanya, memiliki apa namanya? Ya Bu, kalau mengatur sebuah apa namanya nomor halaman di setiap halamannya berbeda bagaimana? Nah, kita bisa memanfaatkan fitur page break, tapi sepertinya bisa bukan sekarang ya. Nanti waktunya nggak cukup untuk itu. Lanjutkan dulu aja. Berikutnya ada namanya ini increase dan decrease. Increase itu menambah, decrease itu mengurangi. Nah ini ya, ini namanya decrease berarti mengurangi. Jadi akan kembali ke kiri. Kalau decrease berarti, nah ini istilahnya adalah tab. Kalau di keyboard ada tombol tab, nah itu adalah kita bisa memanfaatkan. Sini adalah shading. Bedanya apa dengan high color ini ya, tadi yang highlight ya. Highlight, ini pakai highlight, yang ini yang bawahnya tak BK kasih shading. Bedanya apa gitu, sama-sama kuning ya. Loh, kok nggak ada yang berbeda Bu, karena ini ya, coba kita bikin yang dokumen yang kita akan kalau ini setting itu apa namanya semuanya ya semuanya kalau apa namanya di backgroundnya itu kuning semua, tapi kalau high color itu hanya tulisannya di belakang tulisan saja, itu spasinya tidak. Itu untuk setting. Dan ini ada tabel gitu ya. Jadi kemarin ada yang tanya bagaimana membuat tabel Bu gitu ya. Kita masuk ke insert ya. Semua yang disisihkan, semua yang dimasukkan dalam dokumen ada di menu insert. Taruh di bawah ya. Oke, di sini ada insert tabel. Nah, kalian bisa menggunakan fitur ini. Berapa jumlah baris dan kolomnya? Kolom itu yang tegak, baris itu yang ke bawah gitu ya. Kita bisa menggunakan berapa kali berapa? Misalkan 3 kali 3, ataukah 4 kali 3, ataukah kalian bisa mendefinisikan sendiri jumlah kolomnya berapa, misalkan 5. Nah, otomatis dia akan muncul tabelnya. Bu, cara menggabungkan tabel bagaimana Bu gitu ya. Kalian bisa blok seperti ini. Nah, nanti otomatis akan muncul menu layout. Kalian bisa memilih tombol match cell. Match itu menggabung. Cell itu setiap ini namanya cell. Kalau digabung berarti match cell. Nah, seperti ini. Otomatis dia akan bergabung. Kita buat kata-kata kita apakah di dalam bisa menyisipkan misalkan gambar atau apa bisa kita akan sisipkan ya misalkan gambar gitu ya kita pilih gambar bisa yang digabungkan itu apakah
hanya kolomnya saja, barisnya bisa nggak Bu? Bisa. Jadi barisnya ini kan baris ya. Baris. Bisa digabungkan, pilih match cell. Kebalikan match cell apa? Kebalikan match cell adalah split. Split itu membagi. Nah, cell. Kita akan bagi menjadi berapa? Misalkan kembalikan semula ya, barisnya 2, kolomnya 1. Kembali semua. Kalau barisnya mau dihapus, silakan di blok bagian mana yang ingin dihapus. Pilih delete, ya, menghapus delete. Delete baris. Kan banyak sekali pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk lagi ke menu insert. Ini ada insert picture, insert shape. Ini adalah menyisipkan bentuk-bentuk geometri. Sedikit gambaran, jika kami buat dulu. Lanjutkan. Smart picture berarti menyisipkan gambar, smart shape berarti menyisipkan bentuk-bentuk geometri seperti ini. Misalkan kita akan membuat bentuk hati gitu ya. Kalau seperti ini kan hanya biasa ya, terlalu biasa. Gimana kalau kita modifikasi gitu ya? Kita modifikasi, kita ubah apa ya? Kita tambahkan bentuk. Nah ini kita tambahkan gambar di dalamnya gitu ya. Misalkan. Kita masuk seperti ini. Jadi gambarnya bisa masuk dalam bentuk geometri ya. Ada shape filter itu dalam bagian dalam, kita akan mewarnai bagian dalam. Apakah mau diwarnai bentuk warna ataukah bentuk gambar, kita bisa milih. Kalau gambar berarti picture, kalau warna berarti kita bisa memilih beberapa opsi di sini. Kalau outline itu sepi ya. Outline itu sepi. Semula garis tepinya adalah warna biru ya, warna merah bisa, dan kita bisa atur ketebalannya, weight, tebal itu weight. Yang pengen membuat surat cinta untuk kekasihnya bisa dibuatlah ini ya. Intinya aplikasi Word itu bisa, fungsi utamanya adalah membuat sebuah dokumen ya. Tapi kita bisa menjadikannya lebih untuk presentasi pun bisa. Tapi bukan itu fungsi utamanya. Kemudian ada pertanyaan, Bu, cara menyimpan mengubah jadi PDF bagaimana, Bu? Nah, kita praktekkan. Oke, karena ini tadi belum Bu Eka simpan, kan masih dokumen satu ya. Ini belum Bu Eka simpan. Bisa memilih tombol save. Nah, kemarin ada pertanyaan, Bu, bedanya save dengan save as apa gitu ya. Save dan save as ada di mana sih? Nah, ini file save as ya. Save dan save as itu memiliki fungsi sama kalau digunakan pertama kali ya. Dia akan memiliki fungsi sama kalau digunakan pertama kali, yaitu kalau digunakan yang kedua kali, save yang kedua kali dia hanya menyimpan ulang dokumen yang sudah ada. Jadi misalkan kita melakukan perubahan, kita save, maka dia menyimpan perubahan yang ada itu. Tapi kalau save as, dia akan yang kedua ya, ini kedua, ketiga dan seterusnya, dia akan menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda dengan dokumen sebelumnya. Jadi kita save. Kemana ya, Bu, fungsinya browse itu apa, Bu? Nah, itu untuk mencari, kita mau menempatkan lokasi penyimpanannya di mana. Kita mau mencari, ya. Digunakan untuk mencari. Nah, kita akan cari, kita mau tempatkan di mana ya, misalkan. Jadi di sini aja. Komputer itu dibagi menjadi beberapa hard disk, itu dibagi menjadi beberapa ini ya, apa namanya, bagian ya. Kalian, nah ini ada C, D, E kalau di tempat mereka, tapi ada bisa lebih gitu ya. Jangan mereka simpan di E gitu ya. Dia punya struktur, maka kita bisa menambahkan sebuah folder. Kita tambahkan sebuah folder.
simpan, save. Otomatis di sini berubah menjadi Ronggeng Dukuh Paro, bukan dokumen 1 ya, ini Ronggeng Dukuh Paro 1. Oke. Gimana kalau save as? Kalau kita akan perubahan ya, misalkan di sini kita lakukan perubahan, kita akan tambahkan sesuatu, maka misalkan. Smart ini biasanya untuk membuat apa namanya hierarki ya. Misalkan kalian membuat apa organisasi atau apa, kita bisa manfaatkan ini. Ini juga bisa kita tambahkan ya, tapi nggak usah lah, lanjut aja, nggak usah, kita lanjutkan dulu aja. Oke, kita lakukan perubahan, kita pilih save, maka ya sudah tersimpan. Tapi berbeda kalau kita memilih save as, juga ya, maka kita diminta untuk menyimpan nama yang berbeda. Maka ini ada Ronggeng Dukuh Paro 1, tapi 2 ya. Nah, ini berubah menjadi 2. Tadi kan 1. Nah, berarti tapi kalau save saja itu hanya menyimpan perubahan yang sudah kita buat. Seperti itu. Di dalam buat itu kita juga bisa membuat sebuah grafik ya, grafik yaitu chart. Tapi kita akan tidak bahas di sini karena nanti kita akan bahas di pembelajaran lain yaitu Excel ya. Oke. Ini juga kita bisa screenshot. Ini kita bisa mengambil ini siapa ya? Saya screenshot matanya gitu ya. Nah ini tadi ini mata siapa ya? Ini kita screenshot. Nah, jadi ambil screenshot itu mengambil bagian pada layar ya, layar komputer kita ya. Oke, seperti itu. Ini contoh ya, boleh ya untuk contoh ini ya. Oke. Ya, kita pertanyaan Bu, kalau di Word itu bisa menyisipkan hyperlink nggak Bu? Seperti di PowerPoint bisa. Jadi ya, misalkan kita membuat apa namanya? Tapi kita harus menyiapkan dulu apa namanya? Ataupun alamat link ya. Iya, itu pakai tempe. Misalkan seperti ini, maka ya sama, harus kalian blok dulu. Nah, kita bisa pilih link gitu ya. Nah, gimana caranya? Ini kita punya dokumen. Tadi kan Ronggeng Dukuh Paro 2 di sini ya, kita pilih dokumen. Nah, ini misalkan. Nah, kalau misalkan nanti ini online, kita klik, otomatis dia akan membuka dokumen yang Ronggeng Dukuh Paro 1. Tadi kan kita punya dokumen ya, gitu. Bisa untuk membuat link. Kemudian ada lagi, kemarin ada yang bertanya apa ya? Buat halaman gitu ya, membuat header and footer. Apa itu header and footer gitu ya? Head itu kepala, foot itu kaki. Berarti ini ada di atas. Biasanya kita bisa menggunakan itu kalau membuat sebuah halaman gitu ya. Oke, kita coba satu header. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Nah, seperti ini. Dan biasanya kalau memperhatikan LKS kalian, itu kan ada header and footer-nya ya. Nah, misalkan ini kita buat otomatis di sini akan muncul halaman. Ada laporan halaman sekaligus. Ya, dan dokumen kita dan dokumen kita menjadi
abu-abu seperti ini. Gimana buka kembali ke dokumen lagi ketika close header and footer. Nah, otomatis dokumen kita akan kembali jelas kembali. Nah, seperti ini. Ya kan? Kita lanjut lagi. Misalkan footer. Footer itu di bawah ya. Nah, oke, misalkan biasanya kita kasih catatan khusus ya. Misalkan di sini. Nah, misalkan ini. TIK is the best. Modifikasi sendiri ya, mau bentuk seperti apa. Setiap kita berpikir atau footer, maka semua halaman akan memiliki yang sama. Kita lihat ya, kita lihat tuh, ini ada nah, TIK is the best. Kemudian halaman berikutnya, jadi setiap kita membuat sebuah dokumen menggunakan footer, maka di semua halaman akan terlihat, nah ini ya, ya. Jadi ada headernya, ada footernya. Ada yang bertanya, Bu, cara mencetak bagaimana, Bu, gitu ya. Oke, cara mencetak, kalau mau mencetak ya harus ada printernya dulu ya. Kalau nggak ada printernya ya nggak bisa nyetak gitu ya. Ini sudah kita hubungkan ke sebuah printer ya. Kita akan terangkan dulu bagaimana mencetak gitu ya. Yang pertama itu kalian harus ada printernya dulu gitu ya. Yang kedua, nah ini kalian harus memilih printer yang aktif. Kalau misalkan di sini BK pakai Epson L120, maka harus pakai printer L120 ya. Ini ya. Kalau misalkan di sana kalian printernya Canon, ya harus disesuaikan Canon. Jadi kalau misalkan di sini printernya Epson L120, kalian memilihnya apa namanya Canon, ya tidak bisa, atau SP yang tidak bisa, gitu ya. Nggak akan muncul nanti katanya kita pilih ready nih. Nah, di sini kita bisa memilih semua dokumen, maka bisa memilih print all page. Ya, tapi kalau pengen print current page itu apa? Yaitu memilih dokumen yang aktif saja. Misalkan sekarang kita aktif di halaman 1, kalau kita memilih print current page, maka ya halaman 1 saja yang tercetak. Ya, jika ulangi, kalau all page berarti semua dokumen akan tercetak. Kalau current page, dokumen di mana kursor itu aktif. Ya, apakah di halaman 1 tergantung kursornya aktif di halaman berapa. Oke, atau kita bisa memilih opsi ini. Mau halaman berapa yang cetak? Misalkan kita akan cetak halaman 2 misalkan. Ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga bisa dipilih paling bawah. Satu halaman kertas itu ada berapa halaman. Misalkan ini BK punya 4 halaman ya. Misalkan oke, kita bikin all aja deh. Kita bikin all. Kita bikin setiap halaman ada 2. Nah, seperti ini. 2 page sheet. Nanti hasilnya seperti apa? Kita bisa cetak ya. Print. Sorry. Sebentar, ini sepertinya ada gangguan. Kita ulangi. Bentar, BK mau cek. BK agak rewel ini. Kita cetak lagi.
cetak. Kita akan tunjukkan ke kalian. Oke, kita akan tunjukkan. Oke, terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat? Bisa di komen loh. Lihat ya, Bu. Oke, ini satu halaman ada 2 bagian ya. Jadi bisa dilipat seperti ini. Ini ada halaman 1 dan halaman 2 ya. Ini halaman 1 dan halaman 2. Oke. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Kita tinggal cetak ya. Terus saya habis agak sih. Apa? Ya nggak bisa apa? Sinyal. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Insert. Kemana nih yang bertanya? Gitu ya. Untuk menyisipkan simbol bagaimana, Bu? Gitu ya. Sama ya. Untuk menyisipkan simbol ada di Oke. TV. 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 Kan TV. Nah, ini si insert simbol. Kalau di sini nggak ada, bisa pilih mau simbol. Bisa pilih mau simbol. Belakang TV. Belakang TV. Belakang TV. Ini kita bisa cek. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Oke. Nah, ada lagi yang sering kita jumpai ya, Yang sering kita jumpai yaitu apa namanya, dropcap. Mungkin kalian melihat sebuah dokumen di paling depan itu hurufnya besar. Nah, itu namanya dropcap. Nah, seperti ini, pernah lihat ya? Oke, itu namanya dropcap. Nah, seperti ini. Biasanya judul juga bisa dibuat word ya. Tampilannya agar lebih ada seninya gitu ya. Misalkan itu namanya word art. Penggunaan word art. Word art itu untuk membuat tulisan lebih indah ya. Membuat tulisan lebih indah. Berikutnya saya rasa cukup ya, cukup dulu. Kita akan buka pertanyaan-pertanyaan kalian dari yang kemarin. Kita akan buka.
Buka si Bentar, kita akan akhiri dulu ya untuk yang apa? Bentar. Dan pilih pertanyaan dari kalian ya, yang minggu kemarin ya. Ya, semoga nanti jam 12 kita nanti sudah selesai. Nah, ini ada pertanyaan dari kalian. Dari IPA 1, sebelum IPA 1. Dari Linda Utami. Lihat nggak ini dokumennya, maaf. Anak-anak. Halo. Dokumen yang BK share terlihat nggak? Terlihat nggak? Belum terlihat. Sinyalnya jelek. Ya, Bu. Tampilannya terlihat nggak? Terlihat? Belum terlihat. Yang terlihat apa? Kumpulan pertanyaan gitu? Lihat? Iya, terlihat. Oke, kita mulai ya. Lihat Bu. Oke, kita mulai dulu. Pertanyaannya, apa manfaat Microsoft Word di kehidupan sehari-hari, Bu? Gitu ya. Microsoft Word yang jelas, kenapa Bu Ika memilih Microsoft Word? Pasti dari kalian semua pasti nanti menggunakannya, gitu ya. Baik itu membuat tugas atau apapun, gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi pengolah kata. Salah satunya adalah ada Microsoft Word. Dalam kehidupan sehari-hari pasti misalkan kita kuliah, misalkan kita menjadi sebuah pejabat ataupun apa, pasti akan membuat sebuah dokumen, ya kan? Nah, aplikasi Microsoft Word ini bermanfaat untuk itu, yaitu membuat sebuah dokumen. Ya. Ada pertanyaan juga. Ketika menyalin tulisan, terkadang salinan yang muncul akan berantakan. Bagaimana caranya agar format yang muncul bisa langsung seperti isinya? Nah, tadi sudah Bu Ika demokan ya. Waktu kalian ngopi dari internet, kalau aplikasi di Word-nya belum diatur di awal, BK kan menyarankan atur di awal gitu kan, atur di awal, mungkin hurufnya, spasinya, dan lain sebagainya. Bagaimana? Kalau sudah diatur, waktu kalian paste, pilihnya yang paste spesial, jangan langsung paste. Pilih paste spesial yang match tadi ya, yang pilihan kedua kan ada apa tadi? Aja tadi? Yang match tadi kan, yang kedua tadi yang sudah kita temukan. Kemudian ada yang ketiga, icon itu namanya apa Bu? Fungsinya untuk apa? Dan juga kadang kalau kita ngetik itu garis bawah merah. Oke, garis bawah merah. Penyebabnya apa Bu? Oke, BK temukan. Sekarang yang terlihat apa aja? Yang terlihat di layar kalian? Maaf. Halo? Halo? Bisa jawab? Yang terlihat apa? Halo? Kumpulan pertanyaan MIPA 1. Pertanyaan, masih pertanyaan ya? Oke. Kumpulan pertanyaan. Kumpulkan nanti. Pertanyaan. Ya, oke. Oke. Kita berikan. Kita akan contohkan. Kalau muncul garis merah itu apa maksudnya? Itu diatur karena spelling and grammar. Jadi karena kita itu orang Indonesia, tulisannya bahasa Indonesia, kalau kalian artikan spelling and grammar, mana ya spelling and grammar ya, sebentar. Di bagian jarang menggunakan sih, lupa banyak di mana. Spelling and grammar-nya mana? Sebentar. Nah, lihat
Ada huruf apa di sini yang BK pilih? Halo? Halo? Bisa dijawab? Bu. Ini yang Di BK web ada tulisan apa ini? kelihatan. Icon apa ini? Nggak terlihat. Halo? Icon apa? Gak Spelling and kelihatan. grammar Apa, Bu? ya? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Oke. Gak Oke, kelihatan. coba BK aktifkan spelling and grammar gitu ya. Nih. Karena di sini BK menulisnya sudah benar, maka tidak ada yang warna merah. Karena ini bahasa Indonesia semua. Kalau kalian menulis bahasa Inggris, misalkan apa ya? Nulis apa ya? I love you. Misalkan nulisnya ini apa ya? Intinya kalau kalian menjumpai warna biru, hijau atau merah itu nggak ada masalah ya, itu sebenarnya itu hanya peringatan kalau ada kata yang seharusnya tulisannya salah. Misalkan love tertulis atau gini, Ini fotonya lah. dictionary gitu ya. Nah, misalkan kalian tulisannya ada yang salah, kalau kalian aktifkan spelling and grammar, otomatis ini akan warna merah gitu ya. Akan ada warna merah. Harus kalian betulkan. Tapi kalau nanti dicetak apakah ada warna merah tidak? Ya. Kalau dicetak apa? Tidak akan ada warna merah. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Saya masih kesulitan kalau mau menyimpan dokumen di HP. Sebenarnya gini ya, kesulitan atau tidak itu tergantung kalian kebiasaan. Kalau sering menggunakan, itu pasti akan mudah. Ya, intinya berani mencoba, jangan takut salah. Intinya itu saja. Berani mencoba dan jangan takut salah. Intinya itu saja. Kalau kalian sering menggunakan, otomatis nanti akan terbiasa dan bisa. Itu aja ya. Oh ini untuknya, fungsinya untuk apa ya? Nah ini fungsinya untuk tab, jadi loncat-loncat gitu, dokumennya jadi loncat-loncat. Ini biasanya kalau nggak salah kalian temukan di web online ya. Di sini ada icon seperti ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara menggunakan header and footer tadi sudah kita temukan. Kemudian ada yang tanya lagi, Microsoft Word bisa menggunakan hyperlink? Bisa, tadi sudah kita temukan ya. Apakah ada perbedaan antara Word di HP dan di laptop? Jelas beda. Kalau di HP kan layarnya lebih sempit ya, kalau di laptop kan layarnya lebih besar. Jadi kalau misalkan kalian hanya untuk kalau mengedit dalam jumlah yang banyak, BK sarankan tetap harus pakai komputer atau laptop. Tapi kalau hanya sedikit, untuk tugas yang tidak memerlukan kerapian yang bagus gitu ya, nggak apa-apa pakai HP. Fiturnya sama Bu, ya hampir sama, cuman mungkin kan tata letaknya saja, tata letaknya yang berbeda. Gitu. Nah, pertanyaan dari Pak Duda. Bagaimana cara mengatur ukuran kertas untuk melakukan print dan apa saja langkah-langkah yang perlu diatur pada saat mau mengeprint Bu? Nah, kemarin tadi sudah BK demokan mengatur ukuran kertas ya. Pilih size, sudah BK jelaskan. Dan langkah mengeprint
juga sudah WK jalan demokan. Cara menggabungkan kolom tabel tadi sudah WK demokan. Bagaimana cara mengoperasikan simbol-simbol tadi sudah WK demokan. Bagaimana cara mengisikan gambar sudah WK demokan. File dokumen yang diketik menggunakan Microsoft Word saat disimpan dalam bentuk format apa, Bu? Oke, WK akan jelaskan. Lanjutkan demo dulu sebentar. Kalau kita menyimpan formatnya apa? Kita bisa jelaskan ya. Formatnya adalah dokumen kita adalah docs. Ya, DOCX itu adalah setiap kita kemarin ya waktu materi semester 1 sudah BK jelaskan apa itu tipe-tipe file ya. Nah, ini kalau untuk Word tipenya adalah docs ya, docs. Terus kemarin ada pertanyaan bagaimana mengubahnya menjadi PDF, Bu. Nah, ini ada bisa pilih PDF. Kemudian save. Otomatis nanti dia jadi PDF. Atau dengan cara seperti ini. Di sini ada pilih ekspor ya. Pilih menu file, kita ulangi file, ekspor. Print PDF. Nah, ini ya. Publish. Nah, ini jadi PDF. Terlihat tidak? Yang bisa dijawab? PDF-nya bisa terlihat tidak? Ini belakangnya PDF. Ini semuanya file PDF. Tidak terlihat, Bu. Terlihat? Terlihat? Mungkin proses ya? Tidak terlihat. Terlihat, Bu. Sebentar. Kita tunjukkan dulu. Lihat bentuk PDF? Belum, Bu. Udah. Ada yang sudah, dia belum proses ya, dia proses. Belum terlihat, Bu. Ini terlihat PDF. Ya. Ya, Bu, sudah Oke. terlihat. Oke, terlihat. Oke ya. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kita masih ada waktu ya. Kita bahas lagi, masih banyak pertanyaan dari kalian. Oke, berikutnya ada pertanyaan masih di IPA 2. Apakah yang dimaksud ribbon? Nah, untuk ribbon ini ya, gimana ya? Ini BK stop lagi, sebentar. BK tak lihat pertanyaan lagi. Apa itu? Oke, nanti BK jelaskan. Pengertian dari sistem operasi. Bagaimana cara menampilkan ruler, terutama dari aplikasi Word yang paling tepat atau fitur. Oke, saya akan jelaskan. Waktu menu ribbon itu yang mana sih? Ya, menu ribbon ini menu ribbon. Ada home, ada insert, design. Nah, ini menu ribbon. Nah, semuanya ini menu ribbon. Ya. Dia dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Itu apa saja? Ada clipboard, ada font, ada paragraf. Kalau zaman sebelum Office 2007, jadi 2007 ke atas,
Itu semuanya menggunakan menu ribbon seperti ini. Sudah terbuka. Tapi kalau waktu dulu namanya menu pull down, drop down, sorry. Drop down, jadi waktu 2003 ya, Office 2003. Nah, waktu kalian memilih menu yang ada di atas itu munculnya enggak tampilan seperti ini ya, enggak tampilan seperti ini, tapi menu yang turun ke bawah seperti ini. Ada menu yang turun ke bawah. Tanya, gimana menampilkan rulernya tuh? Nah, ini ruler ya. Ini ada angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ada di menu view. Kan? Coba kalau tidak dihilangkan. Nah, tidak kelihatan kan rulernya? Tidak kelihatan. Kelihatan? Kelihatan lagi. View, melihat, menampilkan apa? Oh, ruler berarti batas. Dan pertanyaan apa lagi tadi? Fungsi dari Word ya, yang jelas untuk mengolah kata, untuk lah gampangnya gitu ya. Dan di apa itu sistem operasi sudah pernah BK jelaskan ya, yang di semester 1 sebenarnya kalian bisa mencari kembali. Intinya sebelum kita menginstal aplikasi-aplikasi yang ada seperti Word, seperti PDF dan lain sebagainya, itu harus ada sistem operasinya. Kalau di yang BK pakai ini sistem operasinya apa? Windows ya, Windows 10. Windows pun ada banyak versi ya, ada Windows 8, Windows 7, Windows 10. Kemudian ada sistem operasi, ada Linux ya. Ada banyak sekali. Kalau untuk sistem operasinya apa? Android contohnya, ada iOS. Nah, itu contoh-contoh dari sistem operasi. Kita buka kembali materi semester 1. Oke, berikutnya kita lihat pertanyaan dari 5. Bu, kenapa dinamakan Word online? Apakah hanya bisa diakses saat online saja? Dia bisa digunakan online maupun offline gitu ya. Tapi lebih cenderung ke online. Jadi kalau misalkan kita punya dokumen online, itu bisa diakses. Tapi kalau misalkan ada dokumen yang tidak online, maka tetap bisa digunakan. Intinya untuk. Tapi kalau misalkan ada dokumen online, misalkan di penyimpanan di drive gitu, kalian tidak menggunakan Word online atau saat kalian tidak online juga bisa. Fungsi reference, nah, tidak bisa dijelaskan di sini karena itu lebih panjang gitu ya. Tapi tidak sering digunakan kalau reference. Berikutnya ada dari Pak 6. Dan saya kan mengcopy teks dulu, terus saya paste di Word, tapi masih align kiri. Mau saya ubah justify atau rata kiri kanan kok tidak bisa, kenapa ya Bu? Kenapa ya? Kemungkinan karena pengaturannya itu manual. Jadi kalau kalian mencari dokumen dari internet itu usahakan sudah diatur dulu dokumen yang ada, supaya nanti waktu kalian paste atau tempelkan itu otomatis menyesuaikan sendiri dengan pengaturan yang ada, seperti yang sudah dikasih contoh. Penggunaan online, tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana cara mengubah ukuran huruf, tadi sudah kita jelaskan. Bagaimana cara impor soal dari Word ke Google Form, bagaimana? Ini perlu ini ya, pertemuan lagi untuk meeting khusus ya. Jadi mereka nggak bisa jelaskan sekarang. Bagaimana caranya agar gambar yang kita sisipkan di Word itu bisa menjadi ukuran yang kita inginkan. Tadi sudah mereka jelaskan. Bu, untuk menentukan batas posisi di lembar kecil bagaimana? Tadi sudah mereka jelaskan di bagian margin ya. Bagian margin ada batas kiri, atas, bawah gitu ya. Bu Eka, ketika saya mengcopy paste dan saya tempelkan ke Word, itu biasanya agak kurang jelas dan warnanya buram. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi nanti pastenya spesial, jangan langsung paste spesial. Pilih yang tengah, yang match atau yang yang ketiga.
saya suka bingung mengaplikasikan menu di Word. Alhasil jika salah pencet saya harus mengcancelnya ulang. Gimana Bu? Hafal icon. Nah tadi syaratnya ada 3K++ tadi ya. Nah intinya harus sering menggunakan otomatis sendiri. Gimana cara untuk menghilangkan garis merah? Ini garis merah sebenarnya tidak masalah ya. Ini untuk membedakan karena grammar and spellingnya aktif untuk mengecek bahasa Inggris tata bahasa Inggrisnya aktif. Tapi nanti tidak berpengaruh waktu pencetakan. Pertanyaan berikutnya, tampilan aplikasi Word HP dan komputer atau laptop fitur-fiturnya sama dan lengkap. Yang jelas lebih lengkap di komputer biasa ya atau laptop ya dibandingkan di HP. Dan lebih nyaman di HP. Kalau waktu praktek nanti yang tidak punya komputer atau laptop nanti BK usahakan tugasnya tidak yang bisa dikerjakan pakai HP yang jelas. Yang berikutnya, Bu, bagaimana cara mencoret dan membuat tanda silang pada huruf di Word? Nanti BK jelaskan. Bu, nama menu apa yang digunakan untuk mengatur lembar kerja? Menu apa? Menunya bukan menu ya, tapi menunya ada di menu layout. Kemudian toolbarnya namanya size. Saya masih bingung cara membuat dokumen. Tadi sudah BK praktekkan. Yang penting sering mencoba. Saya melakukan blog pada kalimat saya membuat dokumen. Kenapa kok terbentuk Bu? Nah, ini karena ini ya apa namanya kebiasaan. Jadi mungkin apa mouse kalian ada gangguan. Jadi nanti ngeblok sedikit tapi keblok semua. Jadi harus benar-benar kelihan tangan jari ya. Jadi harus terbiasa. Kadang kan ada mouse yang sudah rusak gitu ya, ngeblok sedikit tapi banyak gitu ya. Jadi harus cek dulu atau mousepadnya atau kalau di HP ya apa namanya touchscreen-nya ada masalah atau tidak dicek dulu. Mengubah ukuran kertas tadi sudah dijelaskan cara menggabungkan file Word. Harus pakai stick, tapi mereka tidak bisa jelaskan sekarang karena ini pertemuan khusus ya. Maksud dari garis hijau tadi, garis hijau itu spelling and grammar ya sudah mereka jelaskan tadi. Bagian menu desain itu kan ada icon watermark, itu fungsinya untuk apa? Mereka timbulkan ya. Watermark itu apa gitu ya? Watermark itu apa gitu ya? Tadi ada yang bertanya cara membuat coret silang gimana? Biasanya kan kalian punya A, B, C, tapi pengennya ini disilang gitu kan? Misalkan gitu. A. Oke. Misalkan ini. Ada banyak sekali tulisan. Misalkan mau dibuat silang, kita bisa memanfaatkan menu shape ya, insert shape gitu ya. Ini. Buat garis ini. Nah, kasih warna hitam misalkan atau warna merah aja ya. Kita bisa bedakan ya. Nah, rotate. Nah,
Agak mudah. Kurang bagus ya. Pada lurus gitu ya. Kemudian kita bisa gabungkan. Kemudian kita bisa seperti ini. Tempatkan. Nah, bisa kan? Bisa. Kemudian tadi watermark itu apa? Ada di menu desain. Itu watermark. Mungkin memberikan apa namanya ya? Mungkin kalian pernah melihat apa namanya kelihatan tidak boleh di copy atau ini adalah palsu atau apa. Nah ini tulisan yang muncul seperti ini. Kita buat sendiri bisa Bu, bisa. Watermark ya. Kita pilih teksnya. Teksnya ini ada ya, ini gue gitu ya. Ya kan? Oke, ini watermark. Oke, stop. Kita lanjutkan. Lihat lagi. Nah, ini kita masih ada waktu 15 menit ya. Jangan masih sama TIK ya di hari Sabtu ya. 15 menit kita akan bahas lagi pertanyaan berikutnya dari kalian. Jika tampilan aplikasi web di HP dan komputer atau laptop, apakah fitur-fiturnya sama dan lengkap? Beda ya, jelas. Yang jelas lebih lengkap di laptop ataupun komputer. Bagaimana cara mencoret? Kalau tadi sudah. Terus saya masih bingung cara membuat dokumen melalui Word. Harus menggunakan, ya, tidak bingung lagi. Saya mau melakukan blog pada kalimat saya membuat dokumen, kok semua. Oh tadi ini sudah ya. Lanjut. Saya ingin tanya cara menebalkan garis stabil. Oke, nanti BK demokan. Tadi sudah ya, garis stabil sudah BK demokan. Tadi tinggal pilih wedge ya. Wedge-nya dipertebal, bisa. Kemudian ada yang tanya cara menyisipkan gambar. Tadi sudah BK demokan. Atur spasi, tadi sudah BK line spacing ya. Jadi ada spasi 1, spasi 2, 1,5 bisa diatur di line spacing. Saya ingin bertanya, saya ingin tahu lebih jauh bagaimana masukkan gambar, clip art, word art. Nah, tadi sudah BK demokan. Bu tanya, bagaimana cara mengatur ukuran kertas di print? Tadi sudah BK demokan. Bu, APK Word Online atau Google, jawab itu ikonnya seperti apa Bu? Masih bingung download di Store karena sama semuanya. Ya. Sebenarnya nggak bingung ya, misalnya jelas gitu ya. Yang jelas nanti kalian bisa tanya dengan teman-teman ya, yang benar yang mana atau nanti tanya di saja biar yang betul gitu ya. Nah, cara mengkonversi dokumen bertipe doc menjadi PDF tadi sudah BK demokan. Tinggal tipenya diubah jadi PDF atau ekspor ke PDF. Berikutnya, cara membuat dokumen Microsoft Word dengan rapi dan cepat. Biar rapi dan cepat itu perlu latihan. Nah, latihan itu harus selalu ketemu. Seperti kalian kalau pengen kenal dengan seseorang kan harus sering ketemu ya, biar tahu sifatnya, bagaimana karakternya. Sama, kalau kalian pengen membuat dokumen rapi dan cepat harus sering menggunakan Microsoft Word. Fungsi dari keempat tampilan menu pada aplikasi Word Icon, oh ini sudah kita jelaskan saat di kelas ya. Tidak kita jelaskan lagi. Oke, sepertinya ini pertanyaan sudah habis. Silakan yang ingin bertanya boleh mengaktifkan videonya. Masih ada waktu 15 menit. Silakan. Halo? Halo, anak-anak? Mendengar BK? Halo, Bu.
Iya, silakan yang ingin bertanya, silakan bisa mengaktifkan videonya. Ya, Bu. Oke, silakan. Atau pilih raise hand ya. Atau raise hand dulu nanti diaktifkan videonya. Ini ada Widya Susanto. Kok mengangkat tangan? Ada ingin bertanya? Widya Susanto. Bisa mendengar Bu Eka? Widya Susanto. Ada pertanyaan, Widya? Widya ada pertanyaan? Oh, Intana raise hand. Intana ada pertanyaan? Intana Artiantisari. Halo, Intana. Tidak, Bu. Oh, tidak. Oh, kok ini kok ada raise hand ya? Ini yang raise hand lagi, mungkin raise hand-nya bisa di-on ya. Bunga Suryani mau bertanya? Oh, tidak, agak jadi. Aklis Dwi mau bertanya? Aklis ada? Aklis Dwi ada? Oh, tidak respon. Halo, masih ada pertanyaan, anak-anak? Tolong dijawab pertanyaan Bu Eka. Kalau tidak ada, Bu Eka cukupkan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, jelas ya. Nah, nanti setelah ini nanti oke, tidak ada ya. Bu Eka akan cek di bagian percakapan apa ada yang mencek Bu Eka? Tidak ada. Ya, oke. Sepertinya kalian sudah jelas semua, yang jelas tipsnya kalian harus sering latihan ya, jelas sering ketemu dan mencoba langsung. Intinya jangan takut salah, jangan takut mencoba, itu ya, jangan takut salah, jangan takut mencoba. Kemudian pertemuan berikutnya insya Allah nanti Bu Eka akan kasih tugas yang berhubungan dengan Microsoft Word, bagaimana mengedit, yang jelas jangan sampai menyulitkan kalian. Nanti kalian coba aja, jangan takut salah. Oke, Bu Eka akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa stop atau live ya. Bisa stop atau live yang gambar ikut ya. Oke, silakan.